나 이름이 그 뭐니? 찰나의 순간 지나온 삶이 Sukriyu mengomeli Sung Hayo karena tidak hati-hati ketika bekerja. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Sung Hayo yang mengabarkan kalau Sukriyu memperoleh juara 3 dalam kontes memasak sehat. Merasa tak pernah mendaftar untuk ikut sebuah perlombaan, Sukriyu pun menjadi terkejut. Rupanya Sung Hayo lah yang mendaftarkan Sukriyu untuk mengikuti perlombaan itu. Meski selama ini dia selalu menjadi juara 1, tetapi kali ini dia cukup senang walau hanya memperoleh juara ketiga. 하늘한테 허락받은 기분이야. Sementara Nyonya Jung mengultimatum Mo M agar tak pacaran dengan Denho. Dia juga terlihat menjaga jarak ketika Yondu menyapanya di depan rumah. Rupanya tidak hanya dengan Mo M, Nyonya Jung bahkan sudah memperingatkan Denho agar tidak mendekati anaknya. Karena selama ini, Mo M memang tipe gadis tak tegaan yang selalu tak tahan jika melihat penderitaan orang. 중심을 좀 Di 잡으셨어야 되는. kantor Talierin, Sung Hayo akhirnya memberitahu Pak Yun kalau dia berencana menikah dengan Sukriyu. Pak Yun pun memberi beberapa nasihat bagaimana caranya melamar seorang wanita agar diterima. Nayun yang mendengar itu turut mengucapkan selamat atas hubungan Sung Hayo dan Sukriyu dan berharap keduanya akan bahagia. Kini, dia hanya akan menjadi pengagum bagi Sung Hayo. 나윤아, Saat hendak pulang ke rumah, Sung Hayo kembali bertemu dengan Danho dan mereka memutuskan minum bersama. Danho bercerita kalau dia menyukai Mo M, tapi ibu Mo M tidak setuju dengan hubungan mereka dan kini dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menerima pesan dari Sukriyu yang memberitahu kalau dia sedang bersama Mo M, Sung Hayo pun punya rencana untuk mempertemukan Danho dan Mo M secara langsung. Lalu mereka seolah-olah secara tidak sengaja bertemu di tengah jalan. Sung Hayo dan Sukriyu kemudian meninggalkan Danho dan Mo M di sana. Mo M mempertanyakan tindakan Danho yang tiba-tiba bilang pada ibunya kalau dia menyukainya. Padahal ketika dia bilang kalau dia menyukai Danho sudah menolaknya. Danho pun akhirnya bilang kalau dia menyukai Mo M. Perasaan itu sudah muncul sejak pertama kali dia bertemu dengan Mo M waktu itu. 내가 먼저. Saat makan bersama, Sung Hayo menawarkan, bagaimana kalau Sukriyu kembali membuat konten memasak di channel YouTube-nya. Awalnya Sukriyu menolak karena di Amerika orang-orang tidak tahu masakan Korea. Beda dengan situasinya sekarang yang sudah berada di Korea, di mana semua orang paham tentang masakan Korea. Sung Hayo meyakinkan agar Sukriyu berani memulai dan dia akan membantunya merekam. Karena merasa rendah diri, Sukriyu pun menjadi grogi dan bingung harus memulai dari mana. Tapi Sung Hayo berhasil menenangkannya. Saat pulang ke rumah, Mo M membawakan sebuah makanan untuk ibunya. Ibunya mengira kalau itu dilakukan Mo M karena dia ingin meminta maaf. Rupanya benar, karena mulai sekarang Mo M akan terus minta maaf pada ibunya karena kini dia memutuskan bersama Danho. Mendengar itu, Nyonya Jung langsung membentaknya. Tapi Mo M kemudian bercerita kalau Yondu bukanlah anak Danho, melainkan keponakannya. Seluruh keluarga Danho meninggal dalam kecelakaan, dan Danho merawat Mo M sekaligus menjadi ayah baginya. Bukannya merasa iba, kemarahan Nyonya Jung justru semakin memuncak karena baginya merawat anak sendiri saja kadang sangat melelahkan dan membuat bosan, apalagi sekarang Mo M harus merawat anak orang lain. Meski Mo M berusaha meminta pengertian ibunya agar menghormati pilihannya, sang ibu tetap menolaknya dan menyuruhnya mendatangi Kencan Buta. Tapi Mo M tetap pada pilihannya untuk bersama Danho. Entah apa yang merasuki Nyonya Bai, tiba-tiba dia menyuruh suaminya menutup warungnya agar bisa menikmati musim dingin bersama-sama. Sementara Sung Hayo yang akan melamar Sukriyu hari ini mengalami kejadian tak mengenakan ketika airnya tiba-tiba mati saat mandi. Selain itu, saat menyetrika baju, bajunya sampai bolong ketika ditinggal mengangkat telepon dari Pak Yun. Sedangkan di perkumpulan ibu-ibu arisan, mereka berencana melakukan wisata ke luar negeri sebelum usia mereka semakin lanjut. Sayangnya, biaya untuk melakukan perjalanan itu tidaklah sedikit. Nyonya Chai nampak memperhatikan Nyonya Bai yang terlihat termenung memikirkan biaya itu.
Sung Hayo terlihat mendatangi toko bunga, dan dia telah membeli banyak bunga yang akan digunakan untuk melamar Sukriyu. Sayangnya saat perjalanan menuju ke restoran, mobilnya mengalami kecelakaan hingga harus diderek. Saat di restoran, ketika dia membawa kue yang akan digunakan untuk melamar, kakinya keselio hingga membuat kue itu jatuh ke lantai. Tak ingin menyerah, Sung Hayo kemudian mengeluarkan sebuah gelang dan meminta Sukriyu menikah dengannya. Sayangnya, lamarannya ditolak karena Sukriyu tak ingin menikah dengannya. Di rumahnya, niat baik Nyonya Cho yang ingin membayar biaya perjalanan Nyonya Bai berlibur ke Eropa justru ditanggapi tidak baik oleh Nyonya Bai, yang menganggap kalau Nyonya Cho telah merendahkannya. Rupanya selama ini, Nyonya Koi selalu membayar Nyonya Bai yang telah merawat Sung Hayo. Suatu hari, Nyonya Jung melihat kebersamaan Mao Em dengan Danho dan Yondu. Awalnya Nyonya Jung sedikit emosi, tapi begitu dia melihat Mao Em membetulkan tali sepatu Yondu, dia kembali teringat bagaimana dulu dia mengajarkan hal yang sama pada anaknya yang masih kecil itu. Dia pun kembali mengingat keinginan Mao Em yang ingin hidup bersama Danho dan yakin bisa bahagia bersamanya. Karena itu setelah Mao Em kembali, Nyonya Jung pun membuka hatinya untuk merestui hubungan anaknya yang ingin hidup bersama Danho. Nyonya Bai yang masih perang dingin dengan sahabatnya sangat kesal ketika tahu suaminya sedang minum bersama Tuan Choi. Dengan berapi-api, Nyonya Bai menuju ke warung miliknya untuk melabrak suaminya. Di saat bersamaan, Nyonya Choi juga mencari suaminya dan ingin melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Sukriyu kembali membawa Sung Hayo yang sedang mabuk ke bawah pohon di tepi jalan. Sung Hayo terus bertanya, kenapa Sukriyu menolaknya dan tak ingin menikah dengannya. Sukriyu bilang kalau dia tidak pantas untuk Sung Hayo. Sukriyu juga mengkhawatirkan bagaimana jika tiba-tiba penyakitnya kambuh kembali. Sung Hayo memegang tangan Sukriyu, meyakinkan kalau dia paham kekhawatiran yang dirasakan kekasihnya. Meski begitu, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Sukriyu. Saat keduanya berpelukan, menghilangkan segala kesalahpahaman, tiba-tiba dari arah berlawanan, kedua orang tua mereka datang dan melihat dengan tatapan tajam, tak percaya dengan pemandangan yang terlihat di depan mereka.